Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah anugerahi kepada kita dua organ yang berharga, yaitu lidah dan hati. Dikatakan oleh Abdul Razak sebagai penutup tema yang lalu di kaidah yang kelima, al-qaidah al-khamisah, beliau berkata, fa idza istiqamal qalbu istiqamat al-jawari wa idza istiqamal lisan istiqamat al-jawari wal lisanu turjumanil qalbi wa khalifatuhu fi zahiril badan. Maka ketika kita telah ketahui istiqamahnya hati akan membuat istiqamah seluruh organ tubuh yang kita miliki. Wa idza istiqamal lisan, demikian pula ketika lidah yang Allah beri istiqamah dengan selalu berkata yang benar, istiqamat al-jawari akan menjadikan organ tubuh kita juga istiqamah. Wal lisanu turjumanil qalbi, lidah itu penterjemah hati. Wa khalifatuhu fi zahiril badan, hati adalah penguasa untuk zahiriyah badan kita. Fa idza asnadal qalbu ilal lisan al-amra nafadh, maka apabila hati mengikuti lidah, maka tentu lidah akan melaksanakan sebagaimana yang hati kehendaki. Maka kita menjadi tahu lidah akan selalu mengikuti apa yang hati katakan. Wal jawarih tabi'atun lahuma, organ tubuh kita ini mengikuti lidah dan hati. Maka wajib seorang muslim untuk memperhatikan pada dirinya bisolahi qalbihi, dengan memperbaiki, dengan selalu menata keadaan hatinya, dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah perbaiki hati. Wa ayyudhiba anhu amradal qulub wa asqamaha wa adwa'aha wa sakhaimaha, untuk terus berusaha menghilangkan segala penyakit hati, mengobati hati yang sakit, menghilangkan segala penyakitnya, serta hal yang membuat rusak hati. Dengan cara apa?
ya'malu ala islahi lisanihi bil aqwali az-zakiyat wa jawarihi bil a'mali as-salihah. Untuk hati menjadi bersih, untuk hati kita menjadi qalbun salim bi islahi lisanihi, dengan kita memperbaiki lidah kita dengan cara mengendalikannya dan memastikan untuk selalu berkata-kata az-zakiyat. Az-zakiyat bertutur kata, berucap, mengeluarkan pernyataan yang az-zakiyat, yang membuat kita mendapatkan kebaikan. Az-zakiyat biman at-tayyibat. Wa jawarihi bil a'mali as-salihah, dengan memperhatikan dan memastikan apa yang kita amalkan, mulai gerak kaki, kegiatan tangan, ucapan yang keluar, memastikan min a'mali salihat, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kita perhatikan dampak lidah sangat luar biasa. Huru-hara yang terjadi di negeri kita yang kita cintai ini diantaranya terpicu karena lidah tidak bertulang, bertutur kata tidak dipikirkan, terjadi masalah. Oleh karenanya kita berusaha untuk senantiasa istiqamah, menjaga lidah dan hati. Maka dikatakan di Al-Qaidah As-Sadisah, di kaidah yang ke-6, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengatakan, la takunal istiqamah illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Tidak akan seseorang itu bisa istiqamah kecuali dia lakukan istiqamah itu lillahi, untuk Allah, wabillahi, dan dengan meminta pertolongannya Allah, wa ala amrillahi, dan istiqamah di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan istiqamah lillah? Lillah ay khalisatun, kita benar-benar murni dalam menjalani istiqamah itu semata-mata untuk Allah, mencari ridhanya. Apa maknanya? Bimakna ayyastaqimal abdu wa ayyalzama siratallahil mustaqim. Hendaknya seorang hamba selalu menempuh jalan lurus dan menetapi jalan Allah yang kita senantiasa memohonnya di setiap rakaat salat yang kita tegakkan. Ihdinas siratal mustaqim. Pastikan kita menetapi jalan Allah yang lurus itu. Di dalam menetapi jalan Allah yang lurus, mukhlisan bidzalika al-amra lillahi azza wa jalla, dengan kita benar-benar murni muncul dari hati untuk melaksanakan keikhlasan itu karena Allah memerintahkan. Ikhlas itu adalah kewajiban yang kita mesti lakui saat kita ini beramal. Taliban bihi thawabahu wa ridahu. Taliban bihi bimana rajaan bihi, di dalam kita istiqamah beribadah itu mengharapkan pahalanya dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hati muncul
termotivasi untuk berbuat karena Allah, berjanji atas amalan yang kita kerjakan, lalu kita naikkan lagi untuk kita mengharapkan mengerjakannya itu semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ingat ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan oleh Allah kepada mereka itu illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam melaksanakan syariat agama yang Allah syariatkan itu, lahu, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata di dalam Mukhtasar tafsir ulama ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, surah Al-Bayyinah, di ayat yang kelima, kata ulama, wa yadhharu jaram wa inadul yahud wan nasara. Ayat ini menunjukkan dengan gamblang penyimpangan dan melakukan penentangan ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, annahum ma amaru fi hadzal Qur'an illa bima amaru bihi fi kitabih. Tidaklah mereka diperintah di dalam Al-Quran ini kecuali sesuai dengan apa yang mereka telah diperintah dengannya, yang terdapat di dalam kitab mereka, di dalam Taurat, yang juga terdapat di dalam Injil. Apa yang Allah perintahkan? Fi ibadatillahi wahdah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah sendirinya. Mujanibatu syirki, dengan menjauhkan dari melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamatis salat wa i'ta'iz zakah, menegakkan salat, membayar zakat. Fama amaru bihi huwa dinul mustaqim alladzi la i'waja fihi, maka tidaklah mereka diperintah dengan perintah ini, yang berarti ketika mereka melaksanakan telah berada di atas agama yang lurus, yang tidak bengkok. Memerintahkan untuk memurnikan di dalam beribadah hanya kepada Allah sendirinya. Ayat yang mulia ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-11, dan kata ulama di dalam Al-Quran perintah untuk memurnikan ibadah kepada Allah di surah Al-Bayyinah ayat yang kelima dan surah Az-Zumar ayat yang ke-11 ini semakna. Allah berfirman, wa qul inni umirtu an a'budallahi mukhlishan lahuddin, dan katakanlah Muhammad, ini sesungguhnya aku, umirtu, aku telah diperintah, an a'budallah, agar aku beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin,
dengan memurnikan hanya untuk Allah di dalam menjalankan agama. Sehingga dengan dua ayat ini ulama berkata, dalilun wajibun niyah fil ibadat, wajibnya di dalam melakukan ibadah pada itu, di dalam melaksanakan ketaatan itu adanya niat wal ikhlas dan ikhlas. Ikhlas adalah min amal qalbi. Ikhlas itu adalah merupakan amalan hati, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhallahi ta'ala la ghairuh, yaitu dengan meniatkan di hati semata-mata mengharapkan wajah Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya berkata para salafus salih yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis yang pertama di dalam Arba'in An-Nawawi, berkata Mitraf bin Abdullah, salahul qalbi bi salahil amal wa salahil amal bi salahin niyah. Baiknya hati ditentukan oleh baiknya perbuatan. Kalau ada orang mengatakan walaupun perbuatannya jelek tapi hatinya baik, ini kata-kata yang menyimpang. Salahul qalbi bi salahil amal. Tanda baik hati ditandai dengan baiknya amal. Wa salahul amali bi salahin niyah. Baiknya amal itu bergantung dengan baiknya niat. Berkata sebagian salaf lagi, man sarrahu ayyukammila lahu amalahu falyuhsin niyatuhu, fa inna Allah azza wa jalla ya'jurul abda idza hasana niyatihi hatta al-luqmah. Siapa yang menginginkan amalannya termasuk amalan yang sempurna, maka hendaklah dia perbagus niatnya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada hamba ketika niatnya baik, hingga sesuap yang disuapkan untuk dirinya dan juga untuk yang lainnya akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan di hatinya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan yang diniatkan. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, Rabba amalin saghirin ta'zimuhu an-niyah, wa rabba amalin kabirin tasghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kecil mendapatkan balasan dengan yang besar karena niatnya. Betapa banyak amalan itu adalah amalan yang besar di pandangan manusia, mendapatkan balasan yang kecil
dikarenakan niat. Bahkan amalannya itu sama sekali tidak mendapatkan balasan. Saya pernah ngaji sama kiai kampung berbahasa Madura, moang tompeng oleh buter, digambarkan membuang, dia mengeluarkan tumpeng yang besar tapi dapatnya cuma satu upo. Buter itu upo, kalau kecil. Makanya pentingnya niat, dan niat itu adalah amalan hati. Berkata Al-Imam Ibnu Ajlan rahimahullah, la yasluhul amal illa bi thalathin. Tidak dikatakan amalan itu baik kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, at-taqwa lillah. Pastikan yang kita amalkan merupakan ketakwaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waniyah al-hasanah, niat yang baik, tata hati, koreksi hati, periksa hati, dan pastikan hati berniat untuk al-hasanah. Yang ketiga, wal ishabah, pastikan benar apa yang kita lakukan itu benar menurut Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, makna lillah. Yang kedua, wabillah. Tidak dikatakan istiqamah setelah ikhlas kecuali wabillah, kecuali dengan Allah. Artinya apa? Musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha wa thabati 'alaiha billahi tabaraka wa ta'ala. Hendaklah kita meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa melaksanakannya dan menegakkannya. Makanya ketika muadzin memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menyatakan hauqala la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk kami bisa melaksanakan kebaikan, yaitu salat yang akan membawa kepada kebahagiaan, illa billah, bimana illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi billah bimana musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha wa thabati 'alaiha billah, untuk bisa terus ats-tsabat, istiqamah, terus lanjut, terus berbuat itu dengan kita meminta kepada Allah pertolongan. Makanya Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 123, Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi, fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Ayyuhar rasul fa'buduhu wahda, beribadalah wahai Rasul kepada Allah sendirinya, wa tawakkal 'alaihi, dan hendaklah engkau bersandar kepada Allah fi kulli umurika, di dalam segala urusanmu, agar Allah anugerahi terus menerus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zikir pagi Nabi bimbing, ya hayyu ya qayyum, lanjutannya birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup lagi maha kekal, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku selalu meminta pertolongan. Istighatsah itu adalah darurat, kita lemah, nggak berdaya, bahaya mengancam, itu istighatsah, minta kepada Allah pertolongan. Setiap saat kita ini selalu dalam kondisi darurat untuk kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, aku mohon Engkau perbaiki diriku seluruhnya, totalitas aku mohon untuk Engkau berikan aku bisa selalu berbuat kebaikan. Wala taqilni ila nafsi, jangan Engkau sandarkan aku pada diriku tarfat ain, walau sekejap mata. Kita sangat butuh kepada Allah dan kita takut jika berpaling kepada selain Allah di dalam ibadah. Setiap saat kita khawatir dikala pagi beriman, siang menjadi tidak beriman, siang beriman, sore jadi tidak beriman. Makanya Nabi tidak pernah lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif nafsi ala ta'atik. Miris sekali, tidak merasa pede, pasti bertakwa, minta kepada Allah pertolongan. Makanya di ayat yang kelima surat Al-Fatihah kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa meminta pertolongan. Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah kamu berada di atas hal yang memberikan manfaat kepadamu, wasta'in billah, mintalah kamu sekalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda di dalam kelengkapan hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin wala tu'jiz, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala tu'jiz, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin di dalam bab Al-Mujahadah di hadis yang ke-100. Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, juga di dalam semua kebaikan. Orang yang istiqamah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang tidak istiqamah. Orang yang beramal terus menerus itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beramal rok-rok asem. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah kamu untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan pastikan untuk bisa melaksanakan hal yang bermanfaat itu meminta kepada Allah pertolongan. Wala tu'jiz, jangan kamu lemah, jangan kamu malas, bersemangatlah terus dengan meminta kepada Allah pertolongan. Fa in asabaka syai'un, jika sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan meminta pertolongan lalu menimpa sesuatu yang tidak engkau senangi, fala taqul, maka waspada, jangan kamu berkata lau anni fa'altu kadza wa kadza,
Jangan kamu katakan, kalau seandainya aku berbuat begini, berbuat begitu, padahal sudah terjadi. Jangan kamu katakan, kalau aku berbuat begini dan begitu. Walakin, akan tapi, kul qaddarullah wa ma syafa'al. Sungguh telah Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki terjadi. Nabi menjelaskan, fa inna law, maka sesungguhnya kata-kata law, seandainya itu membuka terjerumusnya kita kepada perbuatan setan, menjadi tidak lapang hati, tidak rida dengan apa yang Allah kehendaki terjadi. Minta kepada Allah pertolongan. Itu yang kedua. Wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah. Apa maksudnya? Ayyasira fi istiqamatihi 'ala nahjil qawim was-siratal mustaqim alladzi amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bih. Ala amrillah maksudnya hendaknya berjalan di dalam menapai istiqamah itu di atas jalan yang lurus. An-nahju bimana at-tariqu as-sadad, jalan yang lurus, jalan sesuai dengan as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu yang Allah telah memerintahkan kepada hambanya. Jangan menyimpang dari petunjuk Allah dan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, di dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa qad sabaqa dzikru ba'dul athar 'anis salaf rahimahullah. Kita telah bahas perkataan para salaf untuk menegaskan makna ini, seperti perkataan sahabat Abdullah bin Abbas di dalam firman Allah, "Tsumma istaqamu," ay istaqamu fi ada'il fara'idhi. Hendaklah kalian istiqamah di dalam menunaikan hal yang wajib-wajib, hal yang fardu. Wa qala Al-Hasan, yakni Al-Imam Hasan Al-Basri, istaqamu ala amrillah fa'amilu bi ta'atihi wajtinabu ma'siyatihi. Imam Hasan Al-Basri ketika menjelaskan tsumma istaqamu, hendaklah kalian istiqamah di atas perintah Allah, berbuatlah dengan taat kepadanya, jauhi perilaku maksiat kepada Allah. Wa amrullahi azza wa jalla, perintah Allah adalah syar'uhu, syariatnya, alladzi ba'atsa bihi nabiyahu salawatullah wa salamuhu alaihi. Perintah Allah yaitu syariatnya yang Allah telah mengutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menyelisihi, jangan menyimpang dari yang Nabi bimbingkan. Kita ingat Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, hendaklah kalian ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kepadamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah senantiasa memberikan ampunan atas dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim.
Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan jalan pastikan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, tir ilal haqqi azza wa jalla bi janahi wadkhul ilaihi wa yaduka bi yadir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Terbanglah kamu menuju Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap, bil kitabi was sunnah, dengan kitabullah Al-Quranul Karim, was sunnah nabawiyah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Wadkhul ilaihi, masuklah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, capai ridhanya Allah itu dengan tanganmu dituntun, dibimbing, dipegang oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengatakan, bagaimanapun kedudukan orang itu yang berkata, jika menyelisihi tuntunan Nabi, petunjuk Nabi, maka kita tidak boleh mengikuti. Kullu qawlin yutrak wa yu'khad illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Setiap orang dari pendapatnya itu yu'khad wa yutrak, diambil atau ditinggalkan, kecuali perkataan sahibu hadzal qabr, sambil menunjuk ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perkataannya yang ada di dalam kuburan ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi pasti selamat. Siapa yang menyelisih Nabi celaka dunia akhirat. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, di kaidah yang keenam, dipersilahkan jika mungkin ada pertanyaan, monggo untuk kita berbagi dan diskusi. Silakan. Iya. Iya. Apa yang kita tulis merupakan ungkapan hati sebagai perwujudan dari kata-kata, yang kata-kata bersumber dari lidah, sehingga kita pun dalam tulisan juga harus hati-hati. Pastikan yang kita tulis ini benar, bukan tulisan yang berisi hal yang salah. Makanya tulisan yang salah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pastikan yang kita tulis, yang kita karang adalah benar. Makanya berat pertanggungjawaban ketika tulisan itu berupa kesalahan lalu diikuti oleh banyak orang. Ngeri sekali. Makanya para a'immatul mujtahidin mempersilahkan untuk dikoreksi. Jika benar ikuti, jika salah buang, kata Imam Asy-Syafi'i dari perkataanku. Demikian Pak. Jadi kita harus hati-hati juga di dalam menulis sebagai ungkapan dari yang ada di hati dari kata-kata. Apalagi sekarang kata-kata kita ini bisa direkam. Yang orang bilang ada jejak digitalnya, nggak bisa ngelawan sudah. Bukti nih gitu, rekamannya ono. Orang-orang yang dinonaktifkan jadi anggota dewan itu nggak bisa ngelak dia, karena ada rekaman. Apalagi kita beriman, setiap yang kita perbuat, semua yang kita lakukan
malaikat kiri kanan selalu mencatat. Bumi akan bercerita, kulit akan bisa berkata-kata, lidah bisa mengelak, tapi tangan menjadi saksi, begitu pula kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita pastikan yang kita katakan benar, makanya Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan berkata Luqmanul Hakim, as-sumta hikmah. Diam itu hikmah. Daripada bertutur kata yang tidak baik, diam itu adalah lebih baik. Orang kita ada yang mengatakan diam itu emas. Emas itu berharga. Sekarang antam per gram 2 juta lebih. Dan terus trennya naik karena kondisi yang belum stabil ini, gonjang ganjing. Diam itu adalah lebih baik. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Bagaimana kita bisa mengetahui atau bisa mengukur seseorang itu berbuat ikhlas? Iya. Bagaimana ukurannya? Ikhlas adalah amalan hati. Keikhlasan seseorang yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui keikhlasannya. Kita nggak tahu isi hati orang. Makanya yang tahu keikhlasannya orang itu sendiri dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu ukuran. Kalau kita nilai, luar biasa orang itu ikhlas banget. Belum tentu, karena ikhlas amalan hati. Yang tahu keadaan kondisi hati orang, dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita terus berusaha menata hati, menjaga hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita benar-benar menjadi hamba yang ikhlas. Paling tidak kita tahu untuk membangun keikhlasan itu rutinnya amal, terus menerusnya dia berbuat. Ada orang, tidak ada orang, ada komen, tidak ada komen, maka dia tetap berbuat. Kenapa tidak berbuat? Nggak ada yang komen, berarti tidak ikhlas. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Ikhlas ini kan tingkat keimanan yang paling tinggi. Apa? Ikhlas itu tingkat keimanan yang paling tinggi. Iya. Tidak ada yang lebih. Iya. Mukhlis. Mukhlis atasnya itu muhsin. Kalau muhsin pasti mukhlis. Orang yang mukhlis belum tentu sampai derajat muhsin. Orang yang benar-benar berbuat baik. Makanya tingkatannya al-Islam, al-Iman, yang terakhir al-Ihsan. Orang yang ihsan itu adalah muhsin. Bawahnya muhsin, mukhlis. Orang yang mukhlis belum tentu muhsin. Orang yang muhsin pasti mukhlis. Jamaknya mukhlisin atau mukhlisun. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.